Selamat siang, saya Marli Cynthia Makaba dengan NIM 1922029 akan membawakan presentasi tentang komputer sebagai alat pemecah masalah. Materi yang akan dibahas yang pertama adalah sumber daya komputasi dan komunikasi, yang kedua adalah dasar-dasar pemrosesan data, yang ketiga adalah database, yang keempat sistem manajemen data, yang kelima adalah komunikasi data dan menerapkan pendekatan sistem, yang keenam adalah kajian empiris. Materi yang pertama adalah sumber daya komputasi dan komunikasi. Sumber daya komputasi dan komunikasi adalah seperangkat teknologi yang digunakan dalam bentuk perangkat komputer. Perangkat itu sendiri terdiri dari perangkat keras dan perangkat lunak. Perangkat ini digunakan untuk membantu manusia. Sumber daya komputasi dan komunikasi harus dimanfaatkan dengan secara maksimal supaya manajer di perusahaan dapat mengambil keputusan dengan cepat dan efektif. Implementasi atau penerapan sumber daya komputasi dan komunikasi sehari-hari adalah contohnya, yang pertama adalah telepon seluler cerdas atau smartphone yang mana dapat menjalankan pekerjaan yang biasanya dapat dihubungkan dengan komputer mikro. Yang kedua adalah jaringan rumah, yang ketiga telepon seluler dengan pesan dan video interaktif, yang keempat adalah keamanan komputasi rumah. Di bawah ini merupakan alat-alat komputasi pribadi. Yang pertama adalah telepon seluler dengan video interaktif, yang kedua adalah smartphone, yang ketiga adalah broadband atau wifi. Materi yang kedua adalah kecepatan komunikasi, adalah kecepatan transmisi data antar komputer yang berlangsung melalui sistem telepon publik seringkali lebih lambat menghubungkan kedua koneksi sama. Namun kebanyakan jaringan komputer beroperasi ratusan lebih cepat daripada koneksi yang melewati sistem telepon publik. Alasannya adalah karena protokol untuk komunikasi sistem telepon publik dirancang untuk komunikasi suara dan kualitas serta kecepatan saluran komunikasi ini tidak harus tinggi. Komunikasi dibagi menjadi tiga. Yang pertama adalah koneksi publik, yang kedua saluran pribadi, yang terakhir adalah jaringan pribadi atau virtual private networks. Komunikasi jaringan. Komunikasi jaringan. International Organization for Standardization didirikan pada tahun 1946. Organisasi ini menciptakan arsitektur standar interkoneksi sistem terbuka atau Open System Interconnection atau OCA bagi koneksi-koneksi jaringan. OCA terdiri atas sebuah model 7 lapisan. Tingkatan-tingkatan dirinci sehingga fungsi yang tepat dari masing-masing lapisan komunikasi dapat didefinisikan dengan secara jelas. Komunikasi jaringan terbagi menjadi tiga, yaitu protokol untuk komunikasi komputer, yang kedua paket, yang terakhir adalah alamat jaringan internet. Materi yang kedua adalah dasar-dasar pemrosesan data. Arsitektur komputer. Yang pertama adalah Central Processing Unit atau bisa disebut dengan CPU yang mengendalikan semua unit sistem komputer yang lain dan mengubah input menjadi output. Yang kedua adalah unit input yang memasukkan data ke dalam primary storage. Yang ketiga adalah secondary storage atau penyimpanan sekunder, menyediakan tempat untuk menyimpan program dan data saat tidak digunakan. Yang keempat adalah unit output atau mencatat hasil pengolahan. Peran alat input dan output dalam pemecah masalah. Semua alat input dan output memiliki peran yang sangat penting dalam berkontribusi pada pemecahan masalah baik secara langsung maupun tidak langsung. Materi yang ketiga adalah database.
Database adalah suatu koleksi data komputer yang terintegrasi dan diorganisasikan dengan suatu cara yang memudahkan pengambilan kembali. Dua tujuan dari konsep database adalah meminimumkan pengulangan data dan mencapai independensi data. Pengulangan data atau data redundancy adalah duplikasi data, kemampuan untuk membuat perubahan dalam struktur data tanpa perangkat lunak database. Perangkat lunak yang menetapkan dan memelihara integrasi logis antara file, baik explicit maupun implicit, disebut dengan sistem manajemen database atau database management system DBMS. IDIS dari General Electric adalah contoh pertamanya dan kemudian diikuti oleh sejumlah usaha serupa dari pemasok perangkat dan perangkat lunak lain. Contoh DBMS yang menggunakan struktur hierarkis adalah IMS atau Information Management System dari IMB dan sistem 2000 dari Intel. DBIMS berbasis komputer mikro pertama yang sangat berpengaruh adalah DBSA. Kedua yang dipasarkan oleh Aston Tech sekarang merupakan bagian dari Daro Barlow International. Menciptakan database dapat diproses melalui yang pertama adalah menentukan kebutuhan data, memasukkan data, sistem kampus data, pendekatan berorientasi pada proses, pendekatan model perusahaan, menjelaskan data, yang terakhir adalah pendekatan model perusahaan. Pengolahan database yang pertama adalah perencanaan database, mencakup sama dengan para manajer untuk mendefinisikan skema perusahaan dengan para pemakai untuk mendefinisikan subskema mereka. Yang kedua adalah penerapan database, terdiri dari menciptakan database yang sesuai dengan spesifikasi DBMS yang dipilih, serta menetapkan dan menegakkan kebijakan dan prosedur penggunaan database. Yang ketiga adalah operasi database, yaitu mencakup penawaran program pendidikan kepada pemakai database dan menyediakan bantuan saat diperlukan. Yang keempat adalah keamanan database, meliputi pemantauan kegiatan database yang menggunakan statistik yang disediakan DBMS. Selain itu, DBA juga memastikan bahwa database tetap aman. Materi yang keempat adalah sistem manajemen database. Manajemen data merupakan bagian dari sumber daya informasi yang memastikan sumber daya perusahaan mencerminkan sebuah fisik atau akurat sistem fisik yang diwakilkannya. Manajemen data merupakan bagian dari manajemen sumber daya informasi yang mencakup semua kegiatan, memastikan sumber daya data perusahaan akurat, mutakhir, aman, dan dari gangguan dari tersedia sebagai pemakai. Kegiatan manajemen database yang pertama adalah pengumpulan data, yang kedua adalah integritas dan pengujian, yang keempat adalah penyimpanan, yang kelima adalah keamanan, yang keenam adalah organisasi, yang ketujuh adalah pengambilan data, yang terakhir adalah keuntungan DBMS. Yang pertama adalah mengurangi pengulangan data, yang kedua adalah mencapai independensi data, yang ketiga adalah mengintegrasikan data dari beberapa file, yang keempat adalah mengambil data dan informasi secara cepat, yang terakhir adalah meningkatkan keamanan. Di samping ada kelebihannya, DBMS juga terdapat kekurangannya. Yang pertama adalah memperoleh perangkat lunak yang mahal, yang kedua adalah memperoleh konfigurasi perangkat keras yang besar, yang ketiga, yang terakhir adalah mempekerjakan dan mempertahankan staf DBA. Yang kelima adalah komunikasi data dan menerapkan sistem.
Komunikasi data. Komunikasi data sangat penting bagi perusahaan sehingga manajemen jaringan yang didasarkan pada perencanaan merupakan suatu keharusan. Manajer jaringan adalah elemen kunci dalam program ini. Ada banyak variasi dalam pengaturan jaringan komunikasi data, tetapi dasarnya ada jaringan luas yaitu Wide Area Network atau WAN dan jaringan setempat atau Local Area Network atau LAN dan jaringan metropolitan atau Metropolitan Area Network. WAN pertama diberikan untuk menyediakan jasa time sharing dengan munculnya komputer mikro. Jaringan memudahkan distribusi sumber daya komputer di seluruh perusahaan. Sekarang WAN, LAN, dan WAN digunakan untuk silent atau server. Yang ini adalah menerapkan pendekatan sistem data. Komunikasi data menyatu dalam model sistem umum perusahaan terminal yang berlokasi di lingkungan perusahaan memungkinkan elemen lingkungan tersebut seperti pemasok dan pelanggan terlibat dalam transmisi data dengan perusahaan. Terminal yang berlokasi di daerah manajemen memungkinkan para manajer memantau kegiatan perusahaan dengan cara berinteraksi dengan pengolahan informasi dan mentransmisikan keputusan-keputusan ke sistem fisik. Jika bukan karena komunikasi data, perusahaan-perusahaan tidak dapat mencapai tingkat sistem konseptual. Tanggung jawab sistem. Silent atau server computing adalah cerminan dari end user computing yang dinyatakan dalam perangkat keras, perangkat lunak, dan malware pada lingkungan silent server atau spesialis informasi yang berfokus pada aplikasi utama yang berjalan di server dan pemakai mengembangkan aplikasi yang berjalan di desktop mereka. Agar manfaat silent server atau computing tercapai sepenuhnya, aplikasi harus dikembangkan secara khusus untuk berjalan dalam lingkungan seperti ini. Kajian empiris yang saya ambil adalah rancangan bangunan sistem informasi peralatan komputer berbasis website pada PT Indonesia Toray Synthesis. Latar belakangnya yaitu PT Indonesia Toray merupakan sebuah perusahaan yang sangat besar di Jepang yang bergerak dalam bidang industri. Salah satu industrinya adalah industri tekstil. Toray memperluas usahanya di berbagai negara seperti Indonesia, Malaysia, Singapura, Thailand, China, Vietnam, dan USA. Dan di Indonesia sendiri dengan nama sebutan dengan PT Indonesia Toray Synthesis. Akan tetapi PT Toray ini sendiri saat ini masih memiliki kekurangan dalam pendataan, khususnya di bidang informasi, persediaan peralatan komputer pada bagian sistem informasi, di mana diberlakukannya input data hasil pengecekan. Persediaan barang peralatan komputer masih menggunakan sistem konvensional dan lambat karena proses pengecekan persediaan barang masih dicatat pada sebuah form yang harus diisi oleh admin. Yang sebelumnya admin atau PCA tersebut harus datang ke tempat meja karyawan atau gudang peralatan komputer guna untuk melakukan pengecekan. Analisa permasalahannya adalah berdasarkan hasil pengamatan dan analisa yang telah dilakukan terhadap sistem persediaan peralatan komputer yang berjalan pada PT Toray Indonesia Synthesis. Dapat dilihat beberapa sistem, yaitu sistem inventory saat ini masih dilakukan secara manual.
di mana PCI mendatangi langsung ke tempat meja karyawan untuk memastikan dan mencatat kode barang, mengisi form pada kertas stok. Sistem tersebut dapat mengakibatkan kertas yang berisi stocking, tagging, serta data persediaan peralatan komputer dapat hilang atau robek sewaktu-waktu. Selain itu, banyak data persediaan peralatan komputer yang berupa lembaran-lembaran kertas dan laporan yang menumpuk, tidak tertata dan tersusun rapi. Pemecahan masalahnya adalah yaitu merancang sebuah sistem dari proses persediaan barang utama untuk melakukan peralatan komputer secara scanning yang dapat membantu PCI yang memiliki mobilitas tinggi dan tidak harus perlu repot-repot datang ke meja karyawan. Guna melakukan pendataan dengan menggunakan sebuah website dan berbasis scanning, maka PCI tidak perlu lagi mencatat pada form untuk mengecek persediaan barang komputer. Selain itu, sistem pengecekan dengan metode yang demikian juga dapat berfungsi untuk sebagai ketersediaan informasi untuk persediaan barang yang dapat memudahkan PCI dalam melakukan pengecekan. Seperti gambar yang telah saya presentasikan, pada gambar di samping menunjukkan use case diagram dari proses kerja admin dan PCI dalam kaitannya mencatat dan menampilkan data stok barang peralatan komputer pada PT Indonesia Toray Synthetics, yang dimana dalam use case tersebut menambahkan atau satu sistem yang mencakup seluruh kegiatan monitoring web. Selain itu, terdiri dari dua faktor yang melakukan kegiatan di dalamnya yang meliputi admin atau PCI. Juga terdapat 9 UKS yang biasanya dilakukan aktor tersebut, diantaranya masuk ke dalam menu login, menu dashboard, masuk ke master data, melihat laporan, change password atau mengubah password. Yang terakhir adalah melakukan logout pada sistem atau website. Di samping itu, pada use case yang ditampilkan di sistem juga terdapat 5 include, yaitu meliputi masuk ke master data yang terdapat role, user, department, type, serta utility yang terdapat change atau ubah password. Penutup dan kesimpulan dan saran. Dari data analisis di atas, kesimpulan yang dapat ditarik adalah komputer merupakan alat pemecah masalah yang sangat diperlukan untuk pengguna di dalam komputer seperti dijelaskan di atas. Terdapat sistem komputer yang di setiap sistemnya sangat berguna dan dapat membentuk kerja yang rapi serta dengan secara teliti. Sistem komputer ini juga dapat digunakan berdasarkan urutan instruksi atau program yang diberikan kepadanya serta memiliki banyak fungsi di setiap sistemnya. Sarannya adalah, dari data di atas, komputer memang sangat penting bagi pemecah masalah, tetapi kita sebagai pengguna harus menggunakan komputer secara hati-hati dan secara bijaksana dalam memecahkan masalah yang dihadapinya. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih dan selamat siang.